Assalamualaikum teman-teman. Di episode kedua dari channel Wong Awam ini, sesuai dengan yang sudah tertulis di judul, kita akan sedikit membahas tentang benarkah atlet Amerika dan Cina sering juara Olimpiade karena mereka adalah manusia super. Nah, sebelum kita membahas hal itu, kenapa saya tergelitik untuk mengomentari hal ini? Ini awalnya dari obrolan saya bersama teman saya di grup WA kami, gitu ya, di grup WA kami. Ketika itu teman saya men-share, membagikan sebuah video dari channel Endgame ya, milik Pak Gita Wirjawan. Di channel itu beliau ngobrol dengan seorang ahli ya, Profesor Herawati Sudoyo, tentang rekayasa genetik seperti itu. Terus kemudian teman saya menyampaikan ya, berdasarkan video yang dia bagikan itu, teman saya menyampaikan bahwa patut dicurigai gitu ya, ada negara-negara tertentu yang sudah melakukan rekayasa genetik ini. Tentu saja tujuannya untuk membuat manusia yang lebih hebat gitu ya, atau kalau bahasa kerennya zaman sekarang ya manusia super ya, karena banyaknya film superhero yang sekarang diputar ya, sekitar mungkin 15-20 tahun ya ke belakang ini banyak sekali kan film superhero ya, terutama dari Marvel dan DC ya. Seperti itu ya. Kembali ke tadi, teman saya menyampaikan bahwa patut dicurigai gitu, beberapa negara sudah melakukan rekayasa genetik ini ya. Salah satu indikasinya atau beberapa negara yang patut dicurigai itu adalah negara-negara yang sering menang Olimpiade gitu ya, atau selalu medalinya banyak di Olimpiade ya. Kebetulan pas sekali ya, karena ini sedang berlangsung Olimpiade Tokyo ya, ketika video ini, obrolan ini saya lakukan ya, saya rekam ya, itu sedang berlangsung Olimpiade Tokyo. Dan sepertinya kalau berdasarkan asumsi atau tuduhan teman saya tadi ya bisa jadi benar seperti itu, tapi akan kita lihat seperti itu ya, akan kita bahas. Benarkah atlet-atlet dari negara-negara tertentu merupakan manusia super atau manusia hasil rekayasa genetika seperti itu ya. Untuk membahas hal itu sebelumnya ya, sekali lagi ya, karena ini channel Wong Awam gitu ya, kita mengomentari sesuatu berdasarkan sudut pandang orang awam, tapi orang awam yang dalam tanda kutip bertanggung jawab gitu ya. Minimal kita buka Google atau buka YouTube atau informasi-informasi lainnya sebelum kita berkomentar seperti itu. Nah, saya buka Google ya, ketika itu saya buka Google, terus kemudian saya menemukan sebuah berita yang cukup menarik gitu ya, dari webnya Tirto ID. Ketika itu di web itu diberitakan bahwa bayi hasil rekayasa genetik pertama kali di dunia sudah lahir, dan itu dilakukan di Cina. Wah, sepertinya ada sambungannya gitu ya, agak cocok nih dengan tuduhan gitu ya, atau asumsi teman saya tadi gitu ya, bahwa ya kan seperti kita ketahui ya, Amerika dan Cina gitu ya merupakan dua negara yang bisa dibilang paling dominan gitu ya beberapa tahun ke belakang, atau beberapa penyelenggaraan Olimpiade ke belakang gitu ya. Nah, sebelum bahas itu nanti juga akan sedikit kita bahas ya, kembali ke berita yang ditulis oleh Tirto ID tadi, bahwa bayi hasil rekayasa genetika dan kebetulan di Cina gitu ya sudah lahir ya untuk pertama kalinya di dunia seperti itu. Nah, ketika ilmuwan Cina melakukan rekayasa genetik gitu ya terhadap manusia tadi ya, dan ini selanjutnya nanti akan banyak ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia gitu ya. Ketika Cina melakukan rekayasa genetik itu, kalau di berita itu ditulis bahwa tujuannya tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat manusia di masa depan ya, yang dimulai dari masa kini, itu lebih resisten atau lebih tahan terhadap virus HIV. Ya,
Ya, jadi mereka akan lebih susah gitu ya, susah kena HIV gitu ya, karena orang kalau udah kena HIV ya kita tahu ya bagaimana akibatnya seperti itu, yang sampai sekarang mungkin belum ada obatnya seperti itu. Maka rekayasa genetik itu dilakukan gitu ya, agar orang-orang di masa depan akan resisten dengan virus HIV ini. Terus kemudian bagus kan tujuannya gitu ya. Kalau bagus, kenapa banyak ilmuwan yang menentang gitu ya. Nah, ditulis juga di berita yang dari Tirto ID itu bahwa ya karena kita tidak tahu gitu ya, apakah rekayasa genetika yang dilakukan itu di masa depan si bayi itu ya akan berlaku sebaliknya gitu ya. Jangan-jangan dia nggak kebal gitu ya terhadap HIV, malah justru rentan terhadap HIV. Atau yang lebih parah, bisa jadi dia dia kebal terhadap HIV, tapi efek buat kehidupan yang lainnya ya, tubuhnya yang lain akan bisa jadi mengerikan gitu. Kasihan, intinya kasihan gitu ya. Bahkan tidak etis ya, tidak elok manusia dijadikan kelinci percobaan seperti itu gitu ya, seperti itu. Jadi kalau di ilmuwan itu menyatakan ya rekayasa genetika terhadap manusia itu boleh dilakukan, tapi hanya sebatas di dalam laboratorium gitu ya, bukan dalam kehidupan nyata seperti itu. Kita melakukan rekayasa kepada, bahkan itu ketika masih di embrio, genetikanya direkayasa agar seperti itu. Banyak sekali gitu ya menentang karena alasan tadi ya. Jangan-jangan bayinya malah rentan nanti, jangan-jangan bayinya siapa yang tanggung jawab nanti ketika itu dilakukan kepada orang banyak dan hasilnya ternyata berkebalikan gitu ya. Atau andaikan memang dia tahan terhadap HIV, dia rentan terhadap yang lain gitu, seperti itu. Nah, itu ya berita yang saya baca tentang rekayasa genetika. Terus kembali kepada tadi ya, klaim atau tuduhan atau asumsi dari teman saya tadi, bahwa ketika dia setelah melihat video YouTube dari channelnya Bapak Gita Wirjawan ya, yang ngobrol dengan Profesor Herawati Sudoyo, dia begitu yakin gitu ya bahwa negara-negara itu yang itu ternyata sepertinya atau ya terindikasi kuat melakukan rekayasa genetik terhadap atletnya ya, terhadap warganya, terhadap atletnya seperti itu. Nah, sebelum ke situ kalau kita buka di Google ya, kita buka data di Google bahwa negara yang dalam konteksnya ini tadi Olimpiade ya, karena asumsi atau tuduhannya tadi salah satu indikasinya ketika sebuah negara itu dominan di Olimpiade, maka dia terindikasi melakukan rekayasa genetik seperti itu katanya teman saya. Nah, terus kemudian ketika saya buka Google, dan sebelum buka Google pun juga di dalam pikiran saya ya secara refleks sudah ketika membalas chat teman saya ya di grup WA itu, saya sudah mengatakan bahwa kalau seingat saya negara yang paling dominan di Olimpiade adalah Amerika. Terus kemudian kalau Cina dominan ya beberapa puluh tahun ke belakang gitu ya, tapi tidak sejak dulu gitu ya. Dulu memang dikuasai Amerika dan sebagian kecil ya negara Eropa seperti itu. Nah, kemudian saya buka Google untuk memastikannya gitu ya. Kemudian saya temukan bahwa Amerika memang sangat dominan gitu ya. Ketika Olimpiade pertama kali dilakukan atau diselenggarakan di Yunani pada tahun 1800 akhir ya, 1896, untuk pertama kalinya itu Amerika langsung juara gitu ya. Dan secara total mereka sudah juara 17 kali juara Olimpiade. Terus kemudian bahkan mereka nomor 2 dan nomor 3-nya itu lebih sedikit daripada nomor 1-nya. Artinya memang sangat sering nomor 1 gitu. Dan bahkan selalu 3 besar gitu, dalam seluruh penyelenggaraan Olimpiade. Satu-satunya Amerika gagal 3 besar di Olimpiade adalah ketika dilakukan di Moskow, karena Amerika tidak ikut ya, memboikot. Begitu juga dengan negara-negara lain juga memboikot. Terus kemudian kembali ke tadi ya, tuduhan teman saya bahwa dia agak curiga gitu bahwa Cina gitu yang melakukan rekayasa genetik terhadap atlet-atletnya sehingga mereka powerful gitu ya, di Olimpiade. Nah, kemudian dari Google tadi ya, saya mendapatkan info
bahwa Cina dalam tanda kutip mulai diperhitungkan atau mulai dominan di Olimpiade adalah dimulai sejak Olimpiade Sydney. Ya mereka saya anggap dominan ketika sebuah negara masuk 3 besar gitu ya. Cina pertama kali masuk 3 besar itu di Olimpiade Sydney, yaitu tahun 2000. Di tahun 2000 mereka untuk pertama kalinya bisa masuk ya ke 3 besar. Terus kemudian dan untuk selanjutnya memang gitu ya, Cina ini selalu masuk 3 besar gitu, untuk Olimpiade selanjutnya setelah Olimpiade Sydney. Tapi sebenarnya negara Asia pertama yang bisa masuk ke 3 besar gitu ya, menyaingi negara-negara barat gitu ya, itu adalah Jepang. Itu di Olimpiade Tokyo tahun 64 ya tuan rumah ya. Seperti saat ini Jepang juga tuan rumah ya, Olimpiade Tokyo ini Jepang juga tuan rumah. Dan sampai saat ini, sampai video ini saya rekam ya, ini Jepang masih mantap di 3 besar, dan sepertinya nanti juga di akhir kalau lihat trennya juga tetap masuk 3 besar seperti itu. Tapi nggak hanya ketika tuan rumah ternyata Jepang masuk 3 besar. Jepang pernah masuk 3 besar juga ketika Olimpiade di Meksiko. Itu 3 besar juga seperti itu. Nah, kembali ke tadi, apakah benar gitu ya, atlet-atlet Amerika dan Cina ya yang mendominasi Olimpiade medali Olimpiade selama 20 tahun terakhir ini terindikasi bahwa mereka manusia super atau mereka merupakan manusia hasil rekayasa genetik? Kalau saya ya, jawaban saya pribadi berdasarkan info internet ya, info internet yang saya dapatkan gitu atau yang saya pahami itu ya tidak gitu ya. Amerika dan Cina dominan ya, cukup dominan ya, selalu 3 besar. Kalau Cina mulai tahun 2000, kalau Amerika sejak ya 100 tahun yang lalu juga sudah dominan ya, selalu masuk 3 besar karena memang mereka serius di bidang olahraga gitu ya. Terus kemudian teman saya masih menyanggah gitu ya, loh ya itu mereka itu bisa melakukan seperti itu karena manusianya hasil rekayasa genetik atau manusia super gitu ya. Orang Amerika dan orang Cina itu hasil rekayasa genetik gitu. Makanya mereka bisa dominan gitu ya. Bukan ya fasilitas membantu, latihan membantu, tapi bakat mereka itu yang patut dicurigai seperti itu. Karena negara lain juga berlatih gitu ya. Negara lain juga dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian saya contohkan ya, saya kebetulan penggemar sepak bola dan saya mencontohkan Amerika dan Cina secara kebetulan adalah mereka negara yang dominan. Dua negara ini ya selama 20 tahun terakhir ini ya, dominan di bidang olahraga ya, dan kebetulan sama-sama tidak dominan di bidang olahraga nomor 1 di dunia ya, bidang olahraga paling ngetop di dunia yaitu sepak bola gitu ya. Saya sebagai penggemar sepak bola ya tentu saja mengetahui hal itu gitu ya. Bukan mereka malas-malesan atau bukan mereka tidak tertarik atau bukan mereka tidak berusaha menjadi super di dunia sepak bola layaknya Amerika super di dunia basket dan Cina super di dunia pingpong misalkan ya. Di dunia tenis meja kan super sekali ya, Cina luar biasa gitu ya, banyak sekali juara dunia sejak dulu sampai sekarang ya, ataupun yang emas Olimpiade gitu ya, itu disikat sebagian besar oleh Cina gitu di cabang pingpong gitu ya. Ya di badminton mirip-mirip juga sih, tapi Cina di pingpong lebih parah lagi dominasinya, mirip dengan Amerika di basket ya. Sejak ketika atlet profesional boleh main di basket, maka sejak tahun 92 ya, ketika itu ya kita ingat Dream Team ya dengan Michael Jordan, terus kemudian Magic Johnson dan lain-lain, luar biasa dominasi Amerika dan Dream Team itu ya ketika Olimpiade 92 di Barcelona. Nah, kembali ke tadi, ternyata Amerika dan Cina sampai detik ini tidak bisa melakukan atau tidak bisa dominan, jangankan dominan gitu ya, masuk papan atas dunia sepak bola pun tidak bisa gitu ya. Bahkan di kalangan Asia pun Cina jauh gitu ya dibanding Jepang, dibanding Korea Selatan, dibanding Iran gitu ya. Bahkan Cina mungkin sekelas
negara-negara Arab seperti Suriah, Arab Saudi, seperti itu saja tingkat sepak bolanya. Terus kemudian kalau kita lihat Amerika juga tidak jauh berbeda gitu ya. Di benua Amerika, mereka di zona CONCACAF cukup ya bersama Meksiko ya, mereka mendominasi. Tapi di benua Amerika secara keseluruhan ya mereka jelas tidak ada apa-apanya gitu ya dibanding Argentina dan Brasil atau Uruguay seperti itu. Bahkan mereka mungkin hanya sekelas Paraguay atau sekelas yaitu kalau di Amerika Latin mungkin mereka sekelasnya seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa ya kalau memang Cina dan Amerika ini sudah melakukan rekayasa genetik untuk membuat manusia super di bidang olahraga, logikanya mereka bakal membuat manusia super di bidang sepak bola yang pertama. Kenapa harus di bidang yang lain yang nggak terlalu terkenal gitu ya? Misalkan kita ditanya siapa juara renang 100 meter di Olimpiade atau siapakah juara nomor 1 renang saat ini, kita kan bingung gitu. Paling kita kan kenal juara renang yang benar-benar superstar ya, seperti Michael Phelps dulu seperti itu ya, atau Ian Thorpe gitu ya dari Australia itu. Ya hanya itu saja gitu, yang lainnya beda dengan sepak bola gitu ya. Bahkan pemain yang bukan nomor 1 gitu ya, bukan nomor 1 atau bahkan tidak masuk dalam starting 11 terbaik ya FIFA di tahun misalkan ya di tahun 2019 atau tahun 2020 pun kita tahu gitu ya, terkenal sekali karena sepak bola terkenal sekali gitu ya, dibanding atlet-atlet di dunia lain gitu, di olahraga lain. Nah kalau logikanya seperti itu kan harusnya Cina dan Amerika melakukannya di bidang yang jelas-jelas paling banyak penggemarnya, yaitu olahraga sepak bola seperti itu. Tapi ternyata kan tidak gitu. Jadi ya kalau asumsi saya ya Amerika dan Cina dominan di dunia olahraga ya, atau dalam hal ini di Olimpiade ya, dengan banyaknya medali yang mereka peroleh ya. Kalau Cina di 20 tahun terakhir ini ya karena memang keseriusan pemerintah mereka gitu ya di dunia olahraga ya, fasilitas, kemudian pembibitan, mencari bibit unggul dari sejak kecil, fasilitas dan lain-lain, akhirnya membentuk atlet-atlet yang kelas dunia gitu ya, kelas dunia di bidang yang mendulang banyak medali ya, seperti di bidang atletik, di bidang renang atau gimnastik ya, atau senam gitu kan, banyak sekali medalinya seperti itu. Memang mereka sangat serius di situ gitu ya. Dan bukan itu loh, bukan Amerika dan Cina bukan tidak mau membuat manusia super di kalau kita tahu Cina sangat ambisius sekali ya. Di sekitar mungkin tahun 2010-an ya, 2010 ke sini mereka sangat ambisius sekali dengan Liga Super Cina itu ya, merekrut banyak pemain-pemain Eropa yang cukup ngetop ya ketika itu, direkrut ke Liga Cina dengan bayaran yang luar biasa, dan cukup banyak juga gitu ya pemain-pemain yang terkenal tapi nggak yang pemain nomor 1 gitu ya, tapi terkenal juga gitu, seperti Oscar, seperti kalau dulu ada Carrasco, Oscar, kemudian dia cukup banyak lah pemain-pemain Eropa gitu ya, yang sebenarnya masih di usia prima tertarik untuk bermain di Liga Cina karena bayaran yang besar gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat Amerika, mereka juga serius gitu ya membangun sepak bola gitu ya, dan perkembangannya jelas terlihat juga kalau Amerika gitu ya, dari yang bukan siapa-siapa menjadi rutin ikut Piala Dunia seperti itu. Dan ya bedanya cuman pemain Eropa yang masuk ke MLS ya, atau liganya Amerika sana adalah pemain-pemain yang biasanya sudah melewati usia produktif seperti itu. Tapi serius, dua negara itu sama-sama serius, dan ternyata sampai detik ini juga mereka masih belum siapa-siapa di dunia sepak bola. Bahkan Cina selalu kesulitan lolos Piala Dunia. Seingat saya hanya sekali saja ketika tuan rumah Piala Dunia di Jepang dan Korea ya, karena wakil Asia ketika itu 5 dan Cina bisa masuk, tapi selain itu tidak pernah bisa masuk Piala Dunia, seingat saya seperti itu. Nah itu ya video atau obrolannya yang ingin saya share ya, saya bagikan ya pendapat saya di video kedua ini. Jadi sekali lagi asumsinya bahwa ya kalau sampai sekarang sih menurut saya masih tidak yakin gitu ya Cina atau Amerika melakukan rekayasa genetik terhadap atlet, tapi mereka memang benar-benar yang dididik
kecil dengan persiapan yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa, dan fasilitas yang luar biasa dari pemerintah mereka untuk membuat mereka menjadi seorang atlet yang kompetitif ya level dunia seperti itu. Nah, itu yang bisa saya